masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada. Anda memalukan. Anda memalukan. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Kan itu pasti orang pinter semua ya. Wah, tapi saya ya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko saya suruh di testing dengan ini ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Itu loh. Nah, dengan demikian. Lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu, supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana lah. Kadang melayang-layang. Jadi saya juga mesti memperkenalkan dong. Saya sendiri juga bingung sebetulnya. Kenapa? Loh, tapi saya punya bukti. Jadi kata orang, profesor saya 3. Terus dokter honoris causa saya 11. Masih nunggu lagi 4. Makanya yang saya bilang, loh saya kok bingung. Loh kok saya profesor aja 3. Lah tapi bingungnya saya kan apa itu namanya? Mesti tesis lah, mesti apa segala ya. Nah saya jadi banyak tanya dulu dong sama orang pinter-pinter. Saya terima apa tidak? Oh itu penghormatan Bu. Apalagi kalau dari luar. Oh gitu toh. Itu sudah lebih katanya sama orang yang sekolah membuat untuk disertasi. Oh gitu ya. Ya saya terima saja. Nah apa maksud saya? Kalian kan di sini banyak juga ya orang pinter ya. Mbok ya. Urusan haki nih. Nah saya menuju ke urusan haki. Beliau ini sebetulnya kan seknek saya. Oh beliau kalau saya boleh kasih angka. Ini jempol gini. Kan saya cuma 3 tahun presiden. Loh iyalah mesti terus terang lah. Orang sekarang karena takut atau apa. Walah kalau saya dengeri orang ngomong. Ini niatnya apa atau benernya. Wah kiri kanan dulu ke sana sana sana. Padahal saya sudah tahu maunya ke situ. Orang Indonesia kok saiki ngono toh yo. Saya maaf ya. Nggak ada loh. Saya lihat punya jiwa pejuang lagi gitu. Saya suka kangen loh sama para pendiri bangsa. Kalau ngomong tuh ceplos gitu loh. Enak. Gua ular kambang gitu loh. Aduh pusing malah kadang jadi nggak ngerti. Nah ini tuh saya bilang sama beliau. Kalau berdua, kalau sebagai penghormatan banyak orang pasti ibu. Tapi kalau berdua kadang saya mas sama mbak. Saya bilang tolongin saya dong. Kok saya ini segitu banyak orang pinter-pinter. Gak ada yang ngomongin sama saya soal haki.
hak atas kekayaan intelektual. Why? Karena ini beliau udah, saya takut, beliau ini takut kalau saya, karena orang ini politisi. Kerja dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha, ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi, walaupun kita mempunyai cara untuk mengatasi itu.